Baik, sepertinya ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Ibu? Dengan Ibu Febi dari Padang Sidimpuan, Ustaz. Baik, silakan Ibu Febi, pertanyaannya. Begini, Ustaz. Anak saya kan sekolah di SD. Ya. Nah, cuman dia ini hafalan Al-Qur'annya banyak. Tapi kadang Ustaz, bacaannya itu makrojal hurufnya masih banyak. Kadang masih ada yang salah gitu loh Ustaz. Nah, jadi solusinya gimana Ustaz? Apakah hafalan Qur'annya terus dilanjutkan atau gimana? Nah, satu lagi Ustaz. Di tempat kami Ustaz, ada tradisi orang kalau seandainya dia punya nazar. Misalnya gini Ustaz, anaknya sakit. Terus dia punya nazar mau ziarah ke makam Tuan Syekh. Apakah itu termasuk sebagai suatu kesyirikan atau gimana Ustaz? Apa tadi nazarnya? Di tempat kami sering orang punya nazar Ustaz kan. Ya. Misalnya kalau pas anaknya sakit, dia ucap gini Ustaz. Nanti kalau kamu sakit, kalau kamu sembuh kita pergi ziarah ke makam Tuan Syekh yang di sinilah gitu loh Ustaz. Pergi ziarah ya. Ke Tuan Iya Syekh. Ustaz. Memang tujuan apakah itu termasuk syirik atau gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama menarik, yaitu anak kita di SD ada hafalan Quran sudah mulai banyak, tapi makharijul hurufnya banyak yang salah atau ada yang salah. Pertanyaannya apakah dilanjutkan hafalannya atau dihentikan hafalannya, diarahkan untuk membenahi makharijul huruf. Wallahu alam, jawaban kita jalan sekalian. Sekali jalan sambil membenahi makharijul huruf, cara mengucapkan dan mengeluarkan huruf yang benar dari huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Juga terus anak menambah hafalannya. Karena anak untuk pembenahan lidahnya itu tidak sulit. Beda dengan kita yang sudah berusia, yang sudah memasuki usia menengah ke atas, maka sulit bagi kita untuk membenahi lisan kita untuk mengucapkan huruf yang benar. Sehingga bagi orang-orang yang sudah terlanjur lidahnya keras untuk diperbaiki, maka yang terbaik adalah membenahi makharijul huruf daripada meningkatkan hafalan. Adapun anak, maka anak lebih utama baginya berjalan seiring, bahwa anak itu bisa dengan mudah dia membenahi hurufnya, ya. Jadi adakan juga kesempatan bagi anak untuk memperbaiki makharijul huruf. Sekiranya di sekolah tempat dia belajar kita merasa itu kurang, yang ada di sekolahnya adalah hafalan, sementara makharijul huruf tidak diperhatikan, mungkin solusinya bagi kita adalah mengadakan perbaikan makharijul huruf di luar sekolah. Kita kumpulkan dia dan beberapa orang teman-temannya yang satu sekolah dengannya, lalu kita minta salah seorang guru yang kita ketahui pandai membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar, dan kita ajarkan anak kita di luar sekolah sesuatu yang tidak dia dapatkan di sekolah, sehingga antara pembenahan makharijul huruf dan penambahan hafalan berjalan seiring. Wallahu alam, ini tidak bertabrakan dan tidak susah untuk dipadukan bagi seorang anak. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya adalah biarkan bertambah hafalannya sembari kita terus membenahi dan memperbaiki makharijul huruf daripada anak, panjang pendeknya, matnya dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua soal nazar, kalau seandainya sembuh akan pergi ziarah ke makam syekh ini, makam syekh itu dan semacamnya. Ini kembali lagi kepada hati. Kembali lagi kepada hati, apa maksud daripada ziarah ini? Dan apa tujuan daripada ziarah itu? Apakah ada keyakinan-keyakinan tertentu pada makam-makam tersebut? Seandainya diiringi dengan keyakinan bahwa syekh tersebut bukan orang sembarangan, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, dan dia orang yang telah memberikan kesembuhan kepada kita, kesembuhan kepada penyakit yang ada, sehingga seandainya penyakit itu sembuh, itu berhak syekhnya yang sudah memberikan kesembuhan itu untuk diziarahi, maka ini syirik besar, waliyadzubillah. Ini syirik yang dia adalah syirik besar. Namun kalau hanya sekedar kebiasaan ziarah ke kubur-kubur yang dianggap orang saleh dan hanya murni ziarah, kalau sembuh
ziarah ke kubur orang saleh. Kalau sembuh, ziarah ke kubur orang saleh, murni itu, tidak ada tambahan keyakinan apapun. Dan tidak ada keyakinan bahwa orang yang dikubur itu punya hal-hal yang luar biasa, punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bisa memberikan kepada kita manfaat atau bisa menolak daripada kita mudarat. Murni ziarah biasa, sebuah kebiasaan terjadi pada seseorang, kalau dia sembuh dia pergi ziarah ke kuburan orang saleh, maka ini jatuhnya kepada bid'ah yang bukan syirik. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya,